Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi lanjutan dari sistem basis data. Yang pertama kita lakukan yaitu mengonekkan ke basis datanya. Nah, setelah kita membuat tabel yang pertama, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan pertama yaitu self join, di mana self join yaitu memanggil data dari satu tabel, namun database seolah-olah memanggil dari dua database yang berbeda. Contohnya seperti berikut. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan self join. Cara membuatnya itu dengan mengetikkan select karyawan titik nama. Selanjutnya atasan adalah atasan titik nama s pekerja, from pekerja karyawan, join pekerja atasan on karyawan ID manager sama dengan atasan titik ID. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hierarchical query. Contohnya seperti berikut. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan hierarchical query. Cara membuatnya itu dengan mengetikkan select level, nama, bekerja untuk, prior, nama, s pekerja, from pekerja, start with nama, Ika, connect by prior ID sama dengan ID manager. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang group function. Contohnya seperti berikut. Nah, ini merupakan contoh dari group function. Pada group function ada namanya minimal, maksimal, count, sum, average, variance, dan stddev. Dan ini merupakan hasil dari dimana min itu merupakan nilai terkecil, dimana nilai terkecilnya itu 1 juta, nilai terbesarnya dari gaji yaitu 10 juta, count gaji 4, dimana count ini merupakan banyak kolom pada suatu tabel, dimana saya tadi menginputkan 4 kolom. Sum itu merupakan jumlah keseluruhan dari gaji pada tabel tersebut. Average itu merupakan rata-rata, serta ada juga variance dan stddev-nya. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang count. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan count dengan mengetikkan select count ID manager from pekerja. Maka hasilnya 2. Kenapa hasilnya 2? Karena pada tabel yang telah saya inputkan tadi ada dua row yang tidak memiliki nilai, maka yang terbaca hanya 2. Nah, selanjutnya ini sama juga penggunaan dari count, namun kali ini kita menggunakan bintang, dimana pada count ini akan membaca semua isi tabelnya, dimana isi tabel yang saya buat tadi ada 4, maka terbaca 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan distinct. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contoh dari penggunaan distinct dengan cara mengetikkan select distinct ID jabatan from pekerja. Maka hasilnya seperti ini. Mengapa hanya cuma 3? Karena ada satu nilai yang memiliki nilai yang sama. Maka pada nilai yang sama tersebut hanya dibaca satu saja. Selanjutnya ada NVL. Nah, ini merupakan contoh dari NVL. Caranya itu dengan mengetikkan select NVL gaji, 0 from pekerja. Maka hasilnya seperti ini. Ini merupakan gaji-gaji yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang group by. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari group by. Caranya itu dengan mengetikkan select ID jabatan, minimal gaji from pekerja, group by ID jabatan. Maka saya seperti ini. Pada group by ini berguna untuk menampilkan minimal gaji berdasarkan ID jabatannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang having clause. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari having clause. Caranya itu dengan mengetikkan select ID jabatan, max gaji from pekerja, group by ID jabatan having max ID jabatan besar dari 0. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang roll up. Contohnya sebagai berikut.
Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan rollup. Cara mengetiknya itu dengan mengetikkan select ID jabatan, max gaji, from pekerja, group by rollup, ID jabatan, jabatan. Maka hasilnya seperti ini. Dimana rollup ini berguna untuk menampilkan data berdasarkan ID jabatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grouping set. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari grouping set. Kita hanya mengetikkan select ID jabatan, ID manager, average gaji, from pekerja, from by grouping sets, jabatan, ID manager, ID jabatan, ID jabatan, ID manager. Nah, grouping set ini berguna untuk menggrupkan suatu tabel berdasarkan set, di mana jabatan digrupkan dengan ID manager, ID jabatan digrupkan dengan jabatan, ID jabatan digrupkan dengan ID manager. Contohnya, hasilnya seperti ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya